Sun is shining in the sky. There ain't a cloud in sight. It stopped raining. Everybody's still to play. And don't you know, it's a beautiful new day. Hey, running down the avenue. See how the sun shines bright in the city. Halo, selamat siang Bu Nuning. Halo Bu Festi, selamat siang. Bu Nuning apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Fes. Alhamdulillah udah sehat ya Bu ya? Alhamdulillah mau ketemu Bu Festi langsung sehat. Alhamdulillah masih semangat ya pastinya Ibu ya. Alhamdulillah semangat Bu Fes. Baik Ibu, hari ini mungkin kita langsungkan ya Ibu ya. Hari ini Ibu Nuning akan melaksanakan coaching seperti itu. Nah, sebelum melakukan mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nuning. Yang pertama Bu Nuning, dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Nuning kembangkan dalam proses coaching yang akan berjalan? Nanti yang ingin saya kembangkan itu yang pasti adalah kehadiran penuh Bu Festi. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dua itu dulu yang ingin saya kembangkan Bu. Baik, ada dua kompetensi ya Bu ya yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini yang akan dilaksanakan oleh Bu Nuning. Nah, kalau boleh tahu lebih lanjut secara spesifik di antara kedua hal tadi mana Bu yang sekiranya ingin sangat dikembangkan oleh Bu Nuning? Untuk yang spesifiknya saya lebih ke kehadiran penuh ya Bu Festi, karena saya berpikir kalau kita bisa hadir secara penuh membersamai coach kita, maka diharapkan coach akan bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, jadi secara spesifik untuk kompetensi yang ingin dikembangkan dalam sesi coaching nanti adalah kehadiran penuh ya dari Bu Nuning untuk membersamai coach sehingga bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada diri coach. Nah, Bu Nuning, kalau tadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut adalah tentang kehadiran penuh, kira-kira untuk mengukur indikator ketercapaiannya itu seperti apa, Bu? Baik, yang pasti indikatornya ketika saya membersamai bisa fokus, kemudian untuk coach ini pastinya bisa menggali potensi-potensi yang ada, kemudian bisa menemukan solusi dari segala permasalahannya, di mana saya nantinya di situ juga akan membersamai dengan lebih fokus kepada coach saya tersebut, Bu Festi. Baik, luar biasa ya Bu Nuning ya. Baik Bu Nuning, sebelum kita mulai untuk sesi supervisi, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa rubrik Ibu yang akan digunakan untuk mengukur indikator ketercapaian dari kompetensi yang akan Bu Nuning kembangkan. Yang pertama di sini akan dilihat adalah kemitraan, bagaimana Ibu membangun suatu komunikasi yang menggambarkan kesetaraan antara coaching dan coach, sehingga eksplorasi potensinya bisa lebih maksimal. Seperti itu ya Bu untuk rubrik yang pertama. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif, di mana Bu Nuning nanti membersamai coach bisa menciptakan suasana yang memberikan kebebasan ya untuk berekspresi, kenyamanan, untuk menggali hal-hal yang mungkin bisa disampaikan secara leluasa oleh coach. Kemudian yang ketiga, di sini rubrik yang akan digunakan adalah memaksimalkan potensial yang ada dalam diri coach itu sendiri untuk mengeksplorasi lebih lanjut hal-hal apa saja yang bisa menawarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Ibu? Nah, baik, siap Bu Festi. Siap, itu untuk rubrik penilaiannya. Nah, tak lupa untuk prinsip coaching yang nanti bisa Bu Nuning aplikasikan dalam sesi
Selanjutnya, yaitu tadi seperti yang Ibu sampaikan, adapun kompetensinya yang pertama adalah present atau kehadiran penuh dari Bu Nuning selama membersamai Koce. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara efektif ya dari Koce. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dan yang keempat selanjutnya adalah yang pasti nanti setiap proses yang Bu Nuning lakukan bersama Koci menunjukkan alur tirta secara runtut. Begitu Ibu? Siap, Ibu. Baik, dari sini apakah ada hal yang ingin ditanyakan Bu Nuning? Sementara cukup paham Bu Fusti. Baik, kalau sudah cukup paham, kita coba ya Bu, kita lanjutkan untuk proses coaching bersama Koce. Semangat Bu Nuning. Siap, semangat Fusti. Oke. Assalamualaikum Bu Damai. Apa kabar Bu Damai? Waalaikumsalam Bu Nuning. Alhamdulillah baik. Bu Nuning sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga Bu Damai. Tapi Bu Damai kayaknya kelihatan capek banget ya Bu. Ada apa ini Bu ya? Oh iya nih betul Bu. Kebetulan emang lagi capek banget sih Bu. Gara-gara lagi overthinking. Dan pengen banget Bu Nuning untuk saya pengen curhat. Mungkin dari sini curhat ini aku sendiri menemukan solusi terhadap permasalahanku Bu. Oh baik. Berarti sore hari ini tujuan kita berbincang-bincang di sini apa nih Bu tujuan utama kita? Tujuannya itu kalau misalnya aku lebih kepengen mendapatkan pencerahan Ibu tentang permasalahan yang aku rasakan saat ini. Oke baik. Sebelum lanjut ke permasalahan Bu, mari kita mindfulness dulu ya. Jadi biar lebih tenang, mari kita tarik nafas sebentar. Kita tarik nafas dengan hitungan sampai ketiga ya Bu. Baik, 1, 2, 3. Kita hembuskan Bu. Kita ulangi sekali lagi. Kita hembuskan. Kemudian kita bisa melihat sekitar ya Bu. Dan mari kita lanjutkan untuk coaching kita hari ini. Untuk selanjutnya saya ingin lebih tahu lebih dalam nih Bu, permasalahan Ibu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke saya ya Bu. Sharing saja ya Bu, sore hari ini kita sama-sama belajar. Siap Ibu. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini nih Bu, sebenarnya masalah terkait pembelajaran di kelas nih Bu. Jadi kan kebetulan aku di sekolah ini guru sejarah, tapi anak-anakku kebetulan nih aku baru banget ngajar kelas 10 karena biasanya aku ngajar di kelas 12. Nah, ketika aku ditugaskan di kelas 10 agak sedikit kaget. Mungkin kan aku biasa ngajar di kelas 12 anaknya sudah terbentuk ya Bu ya. Pas di kelas 10 di mana masa transisi dari anak SMP ke SMA. Kemudian ketika aku ngajar anak itu kayak ada antusias gitu. Cuman ketika saya mencoba untuk memberikan umpan balik atau refleksi terakhir, mereka tuh kayak masih bingung di pembelajaran. Jadi ibaratnya anak-anak saya itu masih agak kurang kritis nih Bu, yang kelas 10 ini di pembelajaran saya. Masalahnya itu. Jadi Bu Damai karena baru pertama kali mengajar di kelas 10, kemudian masih bingung dengan respon dari kelas 10 tersebut ya, karena mungkin terlihat kurang antusias, padahal biasanya Bu Damai kalau sudah ngajar kelas 12 pasti sangat antusias murid-muridnya, seperti itu ya Bu Damai. Betul Ibu, seperti itu. Baik, nah ini kira-kira Bu Damai untuk ketidakantusiasnya mereka ini kalau menurut Ibu pribadi disebabkan karena apa ya Bu?
Kalau saya duga sih yang pertama itu karena transisi mereka mungkin dari SMP ke SMA, di mana kan kalau SMP pelajaran sejarah ini kan masih nyatu IPS ya Bu ya. Jadi kayak baru belajar sejarah tuh baru fullnya tuh sekarang di kelas 10 gitu kan. Terus pertama mereka itu mungkin masa adaptasi masih terbilang cepat. Terus yang kedua ini mereka juga masih belum punya pengetahuan yang luas tentang sejarah itu apa. Tuh, Bu. Nah, kira-kira dari Bu Damai ada strategi mungkin untuk membuat mereka kedepannya lebih antusias lagi, Bu Damai? Oke, kalau strategi itu sudah saya lakukan, Bu. Saya coba pertama itu yang saya lakukan adalah program literasi sebelum memulai pembelajaran. Jadi saya membawa buku sejarah, buku-buku bacaan yang terkait dengan materi, saya minta sekitar waktu 15 menit untuk mereka baca dan untuk kita diskusikan bersama-sama. Itu, Bu. Oke, mungkin ada lagi Bu, biar mungkin lebih menarik atau bagaimana mungkin untuk lebih interaktif di kelas. Oh, kalau misalnya untuk Adakah strategi-strategi lain yang Ibu sampaikan yang akan Ibu laksanakan? Oke, kalau untuk strategi lain, pertama, selain saya itu membuat anak-anak saya itu untuk berliterasi, tentunya saya juga harus berliterasi, gitu kan. Karena kan memang kelas 10 ini masih butuh bimbingan, gitu kan ya Bu. Jadi saya juga harus punya pengetahuan yang luas tentang literasi saya, terkait dengan materi saya. Terus yang saya lakukan ini adalah saya itu nanti di tugas akhir Bu. Jadi saya mencoba untuk membebaskan peserta didik saya untuk membuat produk dari mereka yang akan sudah mereka pelajari dalam bentuk apapun yang mereka suka. Misalnya kalau mereka sukanya menggambar, mereka bisa membuat komik, nanti mereka presentasikan tentang komik apa sih yang kalian buat dan kalian kembangkan. Terus ada juga kalau misalnya mereka jagonya itu drama, mereka bisa bermonolog, seperti itu sih Bu, dan bermain peran. Oh, bagus. Selain literasi juga berdiferensiasi produknya ya Bu. Ini Betul. mudah-mudahan nanti akan menambah semangat mereka dan lebih antusias lagi. Nah, kira-kira ada hambatan nggak Bu nanti dalam pelaksanaannya ini? Kalau hambatan paling ya mungkin di awal ya Bu ya, gimana caranya untuk peserta didik saya di kelas ini, pertama yang tadinya biasanya nggak pernah literasi gitu kan, jadi agak hambatan itu adalah membiasakan mereka untuk berliterasi sih. Oh iya, memang termasuk saya juga kurang suka berliterasi ya Bu Damai. Oke, siap. Bagus sekali Bu Damai. Ada sudah mengetahui untuk mengatasi hambatannya juga. Kemudian saya ingin tahu untuk rencana aksinya nanti seperti apa Bu? Mungkin bisa dijabarkan lebih jelas lagi. Baik Ibu, untuk rencana aksi ke depan saya akan berupaya pertama meningkatkan literasi, tapi saya mau mencoba itu adalah saya membuat pojok literasi di kelas. Seperti itu Bu. Itu yang sama saya lakukan supaya nanti anak-anak literasinya itu lebih enak lagi, buku bacaan mereka itu lebih banyak, kelasnya juga lebih nyaman untuk mereka membaca, paling tidak nggak cuma pelajaran sejarah, pelajaran lain juga yang menunjang seperti itu Bu. Dan upaya kedepannya juga saya juga tadi yang saya sudah bilang ya Bu, mungkin lebih ke arah produk siswa. Jadi kayak misalnya ketika saya melakukan diferensiasi produk kepada siswa, siswa itu bisa sesuai mengembangkan dengan potensi bakat dan minatnya ke depannya. Jadi tidak ada paksaan dari saya, mereka punya inisiatif sendiri. Oke, baik, dari pojok literasi berarti memang sangat bermanfaat untuk mereka ya Bu Damai. Nah, untuk selanjutnya kira-kira ini dilaksanakan dalam jangka waktu berapa lama Bu Damai untuk mencapai tujuan ini ya? Kalau misalnya saya akan melakukannya itu insya Allah sih mulai dari minggu ini Ibu. Semoga sampai akhir semester ini sudah terrealisasikan semuanya.
Baik, ya amin. Oke, baik. Tadi rencana sudah Ibu jabarkan, jangka waktunya juga sudah ditentukan, begitu. Kemudian untuk komitmennya dari Ibu pribadi bagaimana nih untuk melaksanakan aksi tersebut, Ibu? Komitmennya itu insya Allah saya akan pertama itu adalah melakukan tindak lanjut terus menerus kepada peserta didik saya, dan saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan rekan saya sesama guru, baik itu se-MGMP saya maupun guru lain, dan juga stakeholder yang ada di manajemen. Ibu. Iya, baik. Nah, berarti memang nanti akan dilaksanakan secara konsisten begitu ya Bu Damai Ya. agar bisa mencapai tujuan. Nah, saya ingin tahu sekarang misalkan nanti program ini sudah berjalan kemudian sudah berhasil, anak-anak sudah mulai berantusias dalam pelajaran sejarah ataupun pelajaran lainnya. Nah, nanti tindak lanjutnya seperti apa ya Bu ya? Tindak lanjutnya akan mencoba konsisten terus menerus saya akan lakukan, seperti pojok literasi mungkin saya akan lakukan gak cuma di kelas 10 tapi bisa juga di kelas 11 dan 12 gitu. Oh iya, berarti bisa merembet ke kelas lain ya Bu Damai ya. Betul Ibu. Oke, keren sekali. Nah, saya rasa Bu Damai sekarang sudah menemukan solusi ya dari permasalahan yang tadinya Ibu sampaikan gitu, yang mungkin agak merasa ada kebingungan sedikit. Saya ingin tahu ini Bu, perasaannya sekarang bagaimana Bu Damai? Oke, Ibu, setelah saya ngobrol sama Bu Nuning, saya merasakan sangat lega, sangat senang, karena yang tadi saya gundah, kira-kira saya bisa nggak sih, ternyata saya bisa menyelesaikan permasalahan saya menemukan solusi saya untuk kedepannya, Ibu. Baik, alhamdulillah ya Bu Damai, mudah-mudahan programnya terlaksana dengan baik, kemudian tujuannya juga tercapai, nanti tindak lanjutnya juga akan berimbas kepada selain kelas yang Ibu ajar, juga mungkin kelas-kelas lainnya menjadi percontohan untuk guru-guru yang lain. Baik, untuk hari ini kita selesai sampai di sini ya Bu Damai, sukses Baik, terus, Bu sehat Nuning. selalu Bu Damai. Terima kasih Bu Nuning, sehat selalu juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Festi. Ya, oke. Gimana Bu setelah melaksanakan proses coaching tadi? Maaf Bu Festi, bisa pakai mic-nya nggak biar lebih jelas? Iya, Bu Nuning gimana Bu Nuning perasaannya setelah melaksanakan sesi coaching tadi Bu Nuning? Alhamdulillah saya ikut merasa lega ya Bu Festi, karena Bu Damai yang tadinya merasa ada masalah sekarang juga sudah menemukan solusinya sendiri, jadi saya ikut merasakan kelegaan yang Bu Damai rasakan, seperti itu ya Bu Festi. Alhamdulillah, berarti mungkin bisa dikatakan bahwa proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nuning berhasil, begitu ya Bu ya? Alhamdulillah, amin amin Bu. Ya, baik Bu Damai, izinkan, Bu Nuning maaf, Bu Nuning izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal ya atas peristiwa atau proses coaching yang tadi sama-sama telah dilaksanakan oleh Bu Nuning dan Bu Damai. Baik Ibu. Oke. Baik, di dalam proses awal tadi sebelum Bu Nuning melaksanakan coaching, tadi terungkap bahwa bagian kompetensi yang ingin Bu Nuning tingkatkan atau kembangkan lebih lanjut adalah bagian kehadiran penuh ya, present, di mana Bu Nuning bisa bersamai secara optimal. Tolak ukurnya atau indikator keberhasilannya adalah menciptakan suasana yang fokus, kemudian bisa mengeksplorasi dan menggali potensi dari coach itu sendiri, yaitu Bu Damai. Kemudian juga menemukan solusi. Begitu ya Ibu? Nah, Betul dari sekali, Bu ketiga Festi.
Ya, dari ketiga aspek indikator yang tadi Ibu sampaikan, saya melihat semuanya secara runtut telah terpenuhi dalam proses coaching yang tadi Bu Nuning laksanakan bersama. Yang pertama, saya melihat adanya kehadiran penuh ya, yang coba Ibu ciptakan, menciptakan mindfulness dengan teknik stop. Nah, mulai dari Ibu melakukan relaksasi di awal, kemudian take a break, kemudian observe lingkungan sekitar, dan memulai kembali aktivitas yang akan Bu Nuning dan Bu Damai laksanakan. Nah, kemudian yang kedua juga saya melihat ada titik fokus antara Bu Nuning membersamai Bu Damai untuk mengerucutkan peristiwa apa atau masalah apa yang ingin digali lebih lanjut, sehingga Bu Damai saya lihat juga begitu percaya, begitu nyaman menyampaikan hal-hal yang menjadi permasalahannya selama ini dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang Bu Nuning sampaikan kepada Bu Damai juga mampu untuk mengungkap dalam menggali potensi, dalam mengidentifikasi masalah-masalah beserta menemukan solusi. Pun tadi sangat luar biasa Bu Nuning. Bu Nuning juga menyampaikan adakah kehambatan ya apabila memberikan solusi seperti itu, hambatannya kira-kira seperti apa sehingga coaching ini merasa untuk berpikir ulang begitu ya. Oke, opsi ini mungkin bisa saya ambil, tapi saya juga harus mempertimbangkan hambatannya atau mungkin resiko yang bisa terjadi. Sangat luar biasa ya Bu Nuning. Dan pada akhirnya Bu Damai pun menemukan solusi beserta tindak lanjut secara berkelanjutan untuk melakukan komitmen yang dimana solusi tersebut telah ditemukan. Sejatinya dalam diri Bu Damai. Luar biasa Bu Nuning. Terima kasih Bu Sangat Fusti. mantap sekali. Semoga kedepannya semakin optimal kembali Ibu dalam membersamai siapapun yang bisa melaksanakan coaching bersama Bu Nuning, sehingga semuanya bisa menjadi coaching yang hebat, membersamai teman-teman kita, semuanya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Bu Nuning feedback yang bisa saya berikan. Kedepannya mungkin proses coachingnya bisa dipertajam kembali ya Ibu, agar mindfulness-nya tetap terjaga dan solusi-solusi terbaiknya bisa muncul secara efektif dan optimal. Semangat Bu Nuning. Terima kasih Bu Fusti. Semangat selalu. Ya Bu. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi Bu Damai. Alhamdulillah sehat Ibu, bahagia. Alhamdulillah sehat juga Ibu dan bahagia selalu ya Bu Pers. Amin, amin. Oke Bu Pers, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu, betul tidak Ibu? Iya, benar Bu Damai. Hari ini saya akan mencoba melaksanakan coaching bersama Ibu Nuning, Bu Damai. Ah ya, bersama Ibu Nuning. Oke, baik Ibu. Baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Jadi, Baik Bu Damai. baik Ibu, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini ya Bu. Baik Bu. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Ibu. Nah, kemudian Baik Bu Damai. baik Ibu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Insya Allah siap. Berkenan Bu Damai. Siap. Jadi kira-kira
kompetensi coaching apa sih yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Untuk kompetensi yang saat ini ingin saya kembangkan, yang pertama adalah present atau menghadirkan diri saya seutuhnya pada coaching yang nanti akan saya bersamai. Kemudian yang kedua di sini saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa untuk menggali potensi dalam diri coach, dalam mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga menemukan rencana serta solusi apa yang akan diimplementasikan selanjutnya. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu, luar biasa. Berarti kompetensi yang saya tangkap tadi, kompetensi yang akan Ibu kembangkan ada dua ya, Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Yang kedua di sini adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Jadi berarti mendengarkan dengan rasa ya, Bu ya. Seperti itu. Oke, Bu, bagus sekali. Nanti saya akan bantu untuk mengamati ya, Bu ya. Baik, Bu Damai. Oke. Nah, di sini kemudian bagian kompetensi mana sih, Bu, yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti dari dua tadi, Bu? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan seutuhnya mungkin menghadirkan diri saya secara penuh untuk membersamai ya, Bu, karena ketika kita hadir seutuhnya, membersamai, mendengarkan, mengungkap dengan penuh rasa, nanti secara alamiah potensial-potensial itu akan muncul dengan sendirinya, rasa nyaman gitu ya. Kemudian rasa keterbukaan itu pun akan terungkap dengan kehadiran kita seutuhnya yang dipercaya oleh coach dalam membersamai proses coaching. Oke, baik Ibu. Kalau begitu nanti saya akan mencoba lebih fokus di kegiatan kompetensi yang akan Ibu pilih, yaitu kehadiran penuh atau presence ya, Bu ya. Jadi untuk kompetensi akan Ibu bawakan seperti itu. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa, Bu? Yes, halo Bu. Halo, suara saya terdengar, Bu Damai? Tadi agak sedikit ada jaringan saya mungkin kali ini. Mungkin saya kurang, saya tanya, saya ulangi lagi ya, Bu ya. Boleh. Oke. Nah, jadi kira-kira nih Bu, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa, Ibu? Yang pertama, saya ingin mengharapkan suatu kondisi atau keadaan yang bisa menciptakan kenyamanan dari diri coach dalam sesi coaching. Dengan kenyamanan tersebut, kemudian muncul keadaan untuk saling fokus gitu ya, Bu, untuk mencari solusi bersama. Jadi fokus terlebih dahulu, kemudian yang ketiga kita bisa untuk mengoptimalkan dalam proses penggalian potensi yang ada dalam diri coach, dan yang terakhir adalah menemukan sebuah solusi. Ya, solusi ini pastinya juga dari potensi yang ada dalam diri coach itu sendiri. Dan komitmen. Baik, Bu First, luar biasa. Ternyata sangat jelas ya alur ceritanya untuk melakukan coaching ini ya, Ibu ya. Jadi untuk tahapan ini, setelah kita itu sudah tadi melakukan ngobrol-ngobrol santai nih, Bu ya. Semoga coach yang akan Ibu lakukan itu berhasil, tetap semangat ya, Bu ya. Saya akan mencoba membantu untuk mengamati Ibu dalam kegiatan coaching ini, Ibu. Baik, Bu Damai. Baik, terima kasih Ibu. Sampai ketemu di coaching. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Nuning. Waalaikumsalam Bu Festi.
Halo, selamat siang Bu Nuning. Apa kabar hari ini Bu Nuning? Selamat siang Bu Festi. Alhamdulillah saya baik, tapi memang lagi ada yang difikirkan nih Bu Festi. Saya mau sharing, boleh ya Bu? Oke, baik Ibu. Nanti saya coba untuk bersama-sama ya Ibu, kita menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin sekarang membawa kepenatan atau kegundahan dalam diri Bu Nuning. Kalau berkenan Ibu, sebelum ini sesi untuk mencari solusi bersama, kita relaksasi sebentar, Bu Nuning boleh? Baik Bu Festi. Baik Ibu. Ya, baik Bu Nuning boleh penjamkan waktunya sebentar. Hening, suasana yang nyaman, sandarkan punggung Bu Nuning pada topangan kursi yang saat ini Bu Nuning gunakan. Rileks sejenak, tutup mata Bu Nuning, dengarkan suara-suara yang ada di sekitar Bu Nuning. Tarik nafas yang panjang, keluarkan, tarik nafas kembali, keluarkan dalam hitungan sampai 3, nanti sama-sama kita untuk membuka mata. 1, 2, 3. Bagaimana Bu Nuning? Apa yang dirasakan? Lebih segar, saya lebih fokus dan siap mau sharing-sharing ini ke Bu Festi ya. Alhamdulillah, semoga semakin fresh ya Bu, bisa untuk kita mulai untuk sesi coaching hari ini. Siap Bu Festi. Ya, baik. Kita berbicara santai saja ya Ibu, berdiskusi bersama siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai, mungkin saya mau menanyakan, sebenarnya dalam sesi coaching kali ini, hal apa sih Bu yang Bu Nuning harapkan dari hasil yang nanti bisa kita peroleh bersama-sama dalam sesi ini? Harapan saya, Bu Festi, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya menjadi wali kelas 7 ini. Kemudian nantinya saya ingin membuat kondisi kelas itu lebih interaktif seperti itu, karena saya merasa selama saya menjadi wali kelas sebelumnya, yang pasti bukan dari kelas 7, saya baru pertama kali menjadi wali kelas 7, itu saya merasa kelas itu hidup. Nah, sedangkan pada saat sekarang ini saya merasa sangat sepi sekali Bu Festi. Jadi saya merasa bingung, kemudian saya ingin mencari solusi agar bisa membuat kelas saya menjadi lebih interaktif Bu Festi. Baik, Bu Nuning, boleh saya ulang kembali ya Bu. Jadi tujuan dari sesi nanti, di akhir sesi, Bu Nuning mengharapkan adanya suatu solusi bagaimana menjadi seorang wali kelas, terutama di sini kelas 7 gitu ya, agar suasana kelasnya hidup, interaktif, kondusif, seperti itu ya Ibu ya? Betul sekali Bu Festi. Ini ya. Baik Bu Nuning. Bu Nuning, apakah ini kali pertama Bu Nuning menjadi seorang walas di kelas 7? Betul sekali Bu Festi, karena memang dari sebelum-sebelumnya saya diberikan amanah untuk di kelas 8 dan 9, tapi karena ada kebijakan baru bahwa kita harus ada rolling kemudian mengikuti murid, maka saya dari wali kelas 9 itu kemudian di rolling ke kelas 7, dan dari wali kelas 7 kemudian nanti ke kelas 8. Seperti itu Bu Festi. Baik Ibu. Nah, apakah ada hal-hal
perbedaan yang cukup signifikan, Bu. Ketika tadi Bu Nuning sampaikan ini kali pertama, mungkin kemarin saat menjadi walas kelas 8 dan kelas 9 ada hal-hal yang sangat membedakan gitu ya, Bu. Boleh Ibu diceritakan? Ya, jadi memang kalau dari saya pribadi, Bu Festi, memang saya itu memiliki karakter yang kurang bisa banyak apa ya membuat bercandaan seperti itu. Jadi memang saya tipe guru matematika mungkin bawaan juga. Kemudian saya terbiasa juga mengajar di kelas 9 begitu. Jadi kemungkinan besar kalau yang dari saya pribadi itu saya memang kurang bisa masuk ke dalam murid yang kelas 7 yang memang mereka dari SD seperti itu. Kemudian dari murid saya sendiri pun mereka dari SD kemudian peralihan ke SMP, mereka juga sedang beradaptasi, mungkin juga masih melihat gurunya seperti apa, seperti itu. Jadi kita sepertinya saya dengan murid saya yang kelas 7 ini belum menemukan titik temu seperti itu, Bu Festi. Mohon maaf Bu, ini kok kayak keputus ya? Yang dari saya apa dari Ibu ya sebentar? Sepertinya jaringan terkendala Bu. Bentar. Baik. Iya Bu Halo, Festi. Suara saya terdengar Ibu? Iya, mulai terdengar Iya. lagi Bu. Tadi kayaknya jaringan juga. Saya mohon maaf Ibu. Ya. Dengan kali ya. Oke, mohon maaf Bu Nuning, saya ulang kembali pertanyaannya ya Bu. Boleh? Baik Bu. Baik Bu. Bu Nuning, apakah ini kali pertama juga Bu Nuning mengajar di kelas 7 selain menjadi wali kelas? Sebenarnya saya sudah pernah Bu mengajar di kelas 7. Tapi memang mungkin untuk porsinya itu hanya sedikit. Jadi misalkan dari 5 kelas yang saya ajar, saya mengajar itu hanya 1 kelas dan itu tidak setiap tahun. Saya pernah mengajar Bu. Waktu itu saya juga mengajar tidak di pelajaran matematika karena kebetulan guru IPA waktu itu masih kurang, jadi saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 7 tapi untuk mata pelajaran IPA begitu Bu Fusti. Baik, itu artinya memang Bu Nuning ini sebenarnya sudah pernah ya Ibu membersamai anak-anak kelas 7. Nah, mungkin dari pengalaman yang Bu Nuning kemarin telah laksanakan begitu, apakah ada hal-hal yang mungkin bisa Ibu temukan begitu Ibu, bagaimana cara untuk bisa diterima pada diri anak-anak kelas 7 dengan karakteristik mereka yang tadi Bu Nuning juga sampaikan kalau mereka masih butuh proses adaptasi. Mungkin Ibu bisa mengeksplorasi kembali atau mengingat kembali. Baik, nah pada saat itu saya berusaha untuk membersamai mereka dengan ikut masuk ke dalam dunia mereka Bu Fusti. Jadi memang anak-anak kelas 7 ini untuk karakteristiknya memang agak rame ya Bu Fusti. Jadi mereka itu lebih senang diajak bicara gitu. Kemudian kita juga sering sharing-sharing waktu itu, mungkin kita menanyakan hal-hal mungkin yang agak pribadi, tapi juga kita kemas dengan pertanyaan yang ada tujuan baiknya untuk mendidik mereka seperti itu Bu Festi. Dan kemudian juga saya pernah melakukan
memberikan materi itu memang tidak terlalu serius. Jadi mereka tidak tegang. Karena memang yang saya rasakan kalau kelas 7 itu kalau kita terlalu serius mereka jatuhnya akan takut, kemudian tidak berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Bahkan untuk bertanya pun mereka takut gitu. Padahal mereka belum paham seperti itu Bu Festi. Baik, itu artinya memang Bu Nuning ini sudah punya pengalaman ya Bu ya untuk mengajar meskipun memang belum menjadi walas di kelas 7 tapi Bu Nuning telah berhasil ya untuk membersamai anak-anak dalam menuntun proses pembelajaran di kelas 7. Tadi Bu Nuning juga sampaikan dengan banyak trik dan tips dari Bu Nuning yang bisa membersamai anak-anak, begitu Bu. Nah, kira-kira dari sini, ketika tadi Bu Nuning sudah flashback kembali, mengingat ternyata kemarin bisa loh, itu membersamai anak-anak di kelas 7. Nah, apakah Bu Nuning dengan kondisi yang saat ini, Bu Nuning menjadi walas di kelas 7, hal ini bisa diterapkan Bu Nuning? Baik Bu, iya, saya akan berusaha menerapkan dan memang mungkin yang membuat saya agak kaku ini kalau wali kelas mungkin ada beban tersendiri begitu ya Bu Festi. Jadi ada beban rasanya ingin segera dekat dengan murid-murid seperti itu. Itu mungkin yang harus saya samarkan, harapan saya seperti itu harus pelan-pelan memang mendekati mereka. Kemudian juga melaksanakan cara-cara yang sudah saya lakukan pada saat dulu mengajar di kelas 7. Seperti itu Bu Festi. Ya. Baik Bu Nuning, tadi Bu Nuning sampaikan ingin secepat mungkin begitu ya agar terbentuk mungkin bonding ya Ibu ya atau chemistry gitu ya agar suasananya bisa hidup, bisa cair. Nah, kira-kira dari diri Bu Nuning agar proses bonding itu bisa berjalan lebih cepat dengan anak didiknya, hal-hal lain apa Bu yang bisa Bu Nuning lakukan? Oh iya, saya baru dapat ide Bu Festi. Jadi terkait dengan memecah kekakuan ya. Jadi saya merasa di kelas itu sangat sunyi gitu. Saya mungkin harus memberikan lebih banyak seperti ice breaking seperti itu ketika saya masuk kelas mau mengajar kelas saya sendiri. Kemudian saya juga mungkin membuat yel-yel untuk kelas saya. Jadi nantinya bisa anak-anak itu merasa bersatu dengan saya atau bonding itu semakin kuat seperti itu Bu Festi. Baik Bu Nuning, ini artinya Bu Nuning sudah menemukan rencana ke depan ya yang akan digunakan dalam proses pengakraban begitu bersama anak didiknya. Nah Bu Nuning, kalau saya tadi bisa simpulkan ada beberapa tahapan yang ingin Bu Nuning lakukan. Yang pertama, Bu Nuning ingin membangun keakraban tersebut ya dengan masuk ke dunia anak-anak. Yang pertama, bersama mereka bagaimana menyesuaikan pembawaan kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Bu Nuning juga ingin menciptakan ice breaking yang bisa menghidupkan suasana kelas dan untuk membangun kekompakan, Bu Nuning tadi mencoba untuk menciptakan yel-yel. Nah, Bu Nuning, kira-kira dari rencana ini, ada 3 rencana ya, tadi kalau coba saya simpulkan, rencana mana Bu yang akan dilaksanakan lebih awal? Baik Bu, kalau untuk pelaksanaan lebih awal, pastinya saya ingin melakukan pendekatan terlebih dahulu ya Bu kepada anak-anak ini dengan masuk ke dunia mereka dan lebih paham. Saya melakukan diagnostik, kemudian memang saya pernah melakukan juga ini di kelas sebelumnya gitu untuk melakukan pendekatan, mengetahui latar belakang mereka secara pribadi. Nah kemudian selanjutnya adalah saya akan melakukan ice breaking ketika sebelum pelajaran atau ketika saya masuk ke kelas saya sendiri. Nah, untuk yang terakhir saya akan membuat yel-yel tersebut bersama mereka, meminta mereka memberikan ide-ide mereka. Jadi dari mereka kemudian kita tampung
dan kita buat bersama seperti itu Bu Festi. Baik, keren sekali Bu Nuning, luar biasa. Saya sudah bisa membayangkan nanti seperti apa kelas yang akan dibangun Bu Nuning ya bersama adik didiknya di kelas 7 pasti akan terbentuk suasana kelas yang solid, yang akrab, saling harmonis satu sama lain. Dan saya percaya Bu Nuning pasti bisa melakukan itu. Oke, Bu Nuning, kira-kira ketercapaian itu bisa kita lihat bersama-sama dalam jangka waktu berapa lama, Bu Nuning? Kalau saya menargetkan dalam waktu 3 bulan atau pada saat mid semester pertama itu bonding itu sudah tercipta Bu Festi. Jadi ketika ini juga tujuan saya nantinya untuk menyampaikan hasil hasil belajar murid yang non akademik terutama untuk perkembangan mereka ke orang tua itu juga saya tidak ada beban istilahnya, jadi saya bisa menyampaikan hal-hal baik yang telah kita laksanakan bersama di kelas seperti itu Bu Festi. Baik, sangat luar biasa ya Bu Nuning. Semoga tadi hal-hal yang Ibu rencanakan bisa tercapai bersama-sama dengan anak didiknya dalam kurun waktu 3 bulan pertama ya Bu di semester ini. Nah, Bu Nuning, agar rencana Ibu ini bisa optimal, kira-kira komitmen apa Bu yang bisa Ibu laksanakan? Nah, yang pasti komitmen saya adalah untuk membersamai mereka ini harus secara konsisten. Saya juga harus membuat suatu inovasi seperti itu ya Bu, agar mereka tidak merasa bosan ini secara terus-menerus yang pastinya. Kemudian saya juga ingin melibatkan orang tua dalam hal ini untuk saling membersamai. Nah, tapi yang paling utama adalah konsistensinya Bu Festi. Jadi kalau misalkan saya mungkin hanya masuk ke dunia mereka di awal-awal saja, selanjutnya saya sibuk sendiri mungkin. Nah, takutnya nanti ini tidak akan berdampak baik seperti itu Bu. Iya, benar. Betul sekali. Saya sepakat dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Konsistensi ya Bu, konsistensi menjadi kunci untuk melaksanakan semua hal yang tadi telah Ibu rencanakan, dan strategi-strateginya pasti Ibu yang jauh akan lebih bisa mengaplikasikannya di lapangan. Nah, Bu Nuning, apakah ada hal atau kendala yang mungkin saat ini Ibu pikirkan terkait mungkin strategi atau pelaksanaan nanti, Bu? Nah, untuk kendalanya mungkin saya lebih kepada pembagian waktu ya Bu ya. Di samping saya memang harus menyampaikan materi di mana pelajaran itu adalah pelajaran matematika. eh, itu juga saya harus memikirkan bagaimana pembagian waktu itu kapan saya untuk lebih dekat dengan mereka secara non akademik seperti itu. Kemudian juga bagaimana untuk menyampaikan materi, mungkin jadi untuk kendalanya mungkin saya akan lebih ke waktunya Bu. Baik, dengan kendala yang ditemukan itu, kira-kira agar konsistensi ini berjalan lama, Bu, tindak lanjut apa yang akan Ibu upayakan agar strategi dan rencana tadi bisa berjalan? Baik. Untuk tindak lanjutnya, yang pasti untuk mengatasi kendala tersebut, Bu, saya ingin membuat prioritas-prioritas, terutama tugas saya, yang tentunya di rumah, kemudian juga di sekolah. Saya juga selain menjadi wali kelas juga mengajar kelas lain tentunya. Nah, ini juga nanti saya ingin berkoordinasi dengan rekan-rekan saya, misalkan untuk memberikan ide-ide terutama. Kemudian juga berkolaborasi dengan orang tua. Nah, untuk kedepannya, ketika semua sudah berjalan, saya ingin mengikuti lomba, misalkan ada di sekolah diselenggarakan lomba yel-yel. Nah, itu nanti bisa bersama murid-murid untuk mengikutinya, Bu. Mungkin acara 17 Agustusan untuk yang paling dekat ya, Bu ya.
Bu Festi hilang ya, Bu? Baik, rencana dan tindak lanjut yang sangat luar biasa ya, Bu Nuning. Halo, Terima kasih Bu Festi. Ya, baik, Bu Nuning. Semoga hasil sesi coaching kali ini bisa memberikan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini, dan tetap semangat Bu Nuning. Saya yakin Bu Nuning bisa menjadi wali kelas yang dirindukan, diterima di diri anak-anak, menjadikan kelas yang Ibu bersamai menjadi kelas yang kompak, dan pastinya cita-cita yang Ibu tadi bangun bersama anak-anak bisa tercapai. Begitu Bu Nuning? Iya, Baik. terima kasih Bu Festi. Bagaimana perasaan Bu Nuning hari ini setelah melaksanakan coaching Ibu? Alhamdulillah Bu Festi, setelah saya sharing dengan Bu Festi, semua masalah, semua beban yang ada di kepala saya rasanya sudah hilang, kemudian sudah timbul ide-ide dan saya sudah tidak sabar ingin mempraktekannya di kelas saya Bu Festi. Alhamdulillah, saya ikut senang Ibu mendengarnya. Tetap semangat, bergerak ya Ibu untuk menciptakan suasana yang kondusif, menciptakan bonding yang optimal sehingga anak-anak bisa semangat ke kelas, menciptakan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak. Sukses selalu Ibu, selamat mencoba ya Bu Nuning. Iya Bu Festi. Semangat. Siap, semangat. Baik Ibu, kita akhiri untuk sesi coaching siang ini. Terima kasih Bu Nuning untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Festi. Assalamualaikum Bu Festi. Waalaikumsalam Bu Damai. Luar biasa Ibu. Luar biasa Bu First. Tadi kita bersama-sama melihat Ibu First dan Bu Nuning melakukan coaching dengan baik ya Bu, di mana terlihat alur Tirta pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan khususnya kepada Ibu Nuning selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Ibu? Baik Ibu, indikator yang menjadi ketercapaian dari proses coaching tadi menurut saya, pertama seperti tadi yang saya sampaikan, saya mampu untuk menciptakan suasana yang nyaman begitu sehingga Ibu Nuning tadi bisa secara leluasa menyampaikan apa yang menjadi beban dalam permasalahan yang dihadapi. Lalu juga saya mencoba untuk menciptakan suasana yang bisa menemukan suatu titik fokus ya, di mana kita fokus dalam hal apa sih yang menjadi masalah dan solusi apa yang bisa menjadi hal terbaik ya yang bisa ditawarkan. Dan ternyata memang Bu Nuning sendiri sebenarnya sudah menemukan solusi ya, karena beliau memang sudah pernah, meskipun belum bisa menjadi atau belum berkesempatan pada tahun sebelumnya menjadi walas di kelas 7, tapi Bu Nuning ini sudah berhasil membersamai anak-anak dalam proses pembelajaran yang selama 1 tahun itu ya diampu oleh Ibu Nuning. Nah, dari situ Bu Nuning bisa untuk mengeksplorasi kembali, oh ternyata Bu Nuning ini mampu loh, dan ini bukan suatu permasalahan yang mungkin pelik gitu, tapi hanya butuh penguatan mungkin ya, untuk sama-sama memulai, mau dari sisi mana nih solusi yang bisa untuk menjadi hal terbaik dalam permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nuning. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu ya. Setelah menuntun Bu Nuning menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Jadi tadi kita bersama-sama mendengar rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Nuning, di mana Bu Nuning akan melakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya seperti itu Bu ya. Dan tadi juga Bu Firsti sudah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi yang tadi di awal pas kita melakukan, sebelum Ibu melakukan coaching, di mana yang kompetensi yang akan Ibu pilih ini adalah
kehadiran penuh ya Bu ya Petisen. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah melakukan dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh ya Bu, menjadi pendengar setia pada topik ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga tadi. Aku di sini membuat di mana Koci ini menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman juga ketika Ibu gali dan akhirnya Koci ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu Damai, alhamdulillah sama-sama untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan dari Bu Nuning. Betul Ibu, semoga juga coachingnya nanti juga akan akan melakukan rencana aksi yang akan disusun dengan baik dan lebih maksimal juga ya Bu ke depannya ya Bu ya. Baik Ibu. Baik Bu Damai. Terima kasih Bu Versti selaku coach atas praktik coaching pada hari ini. Sangat-sangat luar biasa memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi ya Bu dari permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya ini. Seperti Baik itu. Ibu. Terima Baik, kasih Bu Damai. Terima kasih Ibu. Saya akhiri ya Bu ya. Ya Bu Damai, siap. Hati-hati di jalan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Damai, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Nuning. Alhamdulillah baik Ibu. Selamat siang juga. Apa kabar Bu Damai? Baik Ibu. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, selalu dalam lindungan Allah Bu Damai. Baik, Bu Damai hari ini akan menjadi coach. Apakah Bu Damai sudah siap? Insya Allah siap Ibu. Saya di sini mohon izin sebagai supervisor. Terlebih dahulu ingin mengajak Bu Damai untuk mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian. Nah, pada kegiatan coaching hari ini, rubrik untuk Bu Damai yang pastinya akan menerapkan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu, Bu Damai juga diharapkan bisa memiliki kompetensi inti yaitu kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Apakah Bu Damai mungkin ada keberatan dengan rubrik tersebut? Tidak Ibu, Insya Allah. Oke, baik. Bisa dilanjutkan ya Bu Damai ya. Nah, saya mau menanyakan beberapa hal di sini. Untuk yang pertama yaitu dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, ini yang mana yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, dari kompetensi untuk coaching yang akan saya kembangkan dari 3 itu, saya akan mencoba untuk 2 Ibu, 2 kompetensi yang akan mau saya kembangkan. Yang pertama itu saya lebih di bagian present atau kehadiran penuh Ibu, karena di mana kita di sini harus hadir secara penuh dan harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coachingnya Ibu. Kalau kita kurang fokus, otomatis juga kita akan menjadi kurang aktif menanggapi coaching dan tentunya sulit juga untuk dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik. Untuk yang kedua, apa Bu? Oh sorry, tadi saya mengutamakan yang di present saja Ibu. Tadinya kalau iya. 2 saya pengen coba lagi, 1 lagi itu yang mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan dengan teknik rasa, tapi itu. Oh iya, baik. Berarti untuk kompetensi yang lebih spesifik yang mau dikembangkan adalah kehadiran secara penuh ya Bu Damai ya? Betul Ibu. Oke.
Baik. Nah, nanti tentunya yang menjadi acuan saya yang secara spesifik adalah yang untuk kompetensi kehadiran secara penuh ya Bu Damai ya. Baik, Ibu. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa ya Bu? Indikatornya ketercapaian dari teknik coaching ini di mana bahwa si coaching nanti yang saya akan coba untuk gali bisa menemukan solusinya Ibu dan permasalahan yang dihadapi. Oke, baik, Bu Damai sudah terlihat sangat siap sekali. Nah, kita alhamdulillah sudah melaksanakan pra-supervisi. Semoga untuk proses coachingnya nanti diberikan kelancaran ya, Bu Damai ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Nuning Baik, atas untuk sementara saya akhiri pendampingannya. dulu ya, Bu Damai. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Versti. Ya, Bu Damai, selamat Apa siang. kabar Bu Vers? Alhamdulillah Bu Damai sehat, senang. Tapi saya agak merasakan rasa kekhawatiran. Iya, seperti itu. Oke, alhamdulillah Ibu. Semoga selalu sehat ya Bu ya, dimanapun Bu Amin, Vers amin. ada. Nah, tadi aku mendengar nih dari Bu Vers kalau misal Bu Vers punya rasa kekhawatiran gitu Bu Vers. Kira-kira bisa sharing nggak sih Bu Vers apa sih yang menjadi kekhawatiran Miss Vers ini gitu? Iya, eh, sebenarnya banyak sih Bu kekhawatiran-kekhawatiran yang saya rasakan begitu. Yang pastinya yang paling terlihat itu yang mengganggu pemikiran saya saat ini itu terkait tentang ini ya Bu ya, aktivitas yang kita laksanakan untuk modul 2.3 terutama salah satunya untuk apa ya, pengerjaan tugas-tugas gitu ya Bu yang cukup tight atau berkelanjutan seperti itu. Nah, saya tuh ada besok saya di mana ya? Saya bisa Zoom nggak ya sama teman-teman? Bahkan saat ini pun saya sangat terbantu, alhamdulillah luar biasa dengan kebaikan Bu Damai, Bu Nuning gitu ya, yang bisa menyediakan waktu buat saya gitu ya untuk melaksanakan Zoom secara virtual yang seharusnya tugas ini dilaksanakan secara luring gitu ya Bu ya. Itu kekhawatiran yang kemarin juga sempat saya rasakan. Aduh, saya gimana ya, beda nih sama teman-teman, kira-kira gimana gitu. Lalu yang selanjutnya Bu, saya merasa kalau saya besok itu tugas untuk kita melaksanakan post test. Nah, sementara waktu di sini saat saya berada sama di Indonesia itu berbeda waktu ya Bu. Saya takutnya nanti karena tes itu diakses secara serentak ya di jam yang diberikan akses oleh pihak admin yang saya pun tahu waktunya itu kapan. Nah, takutnya di sini itu masih siang gitu kan, di sana udah finish untuk waktu pengerjaan post test. Lalu untuk demonstrasi kontekstual ini alhamdulillah berkat kebaikan ibu-ibu di sini semua saya bisa setidaknya mengurangi ya kekhawatiran saya yang selain itu gitu ya. Gitu sih Bu, lebih ke sana kekhawatiran saya saat ini. Baik Ibu, yang saya tangkap berarti ini adalah kegalauan Bu Versti ya. Iya, benar sekali. Kegalauan Bu Versti yang ibaratnya gimana caranya bisa mengatur apa ya, bukan waktu ya Bu ya, tapi mengatur gimana tugas Ibu. Mungkin sekarang kayaknya saya lihat lagi di luar ya Bu ya. Terus juga Iya Bu. di mana Bu Versti ini juga punya rasa kegalauan pengerjaan tugas di modul 2.3 yang dimana ternyata tuh waktunya tuh deketan gitu ya Bu ya, deketan dan memang budgetnya juga lumayan gitu kan, sementara Bu Versti juga itu lagi di luar gitu kan ya. Benar Bu. Jadi kegalauannya seperti itu. Nah, tapi dari kegalauan itu sebenarnya
apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Versti? Kan kita kan sudah melakukan demonstrasi kontekstual. Terus kemarin juga kita di modul 2.3 kita sudah melakukan coach dan coaching ya, proses coaching dan coaching gitu ya. Itu apakah terlaksanakan dengan baik Ibu dengan posisi Ibu sedang di luar ini gitu Bu? Iya, yang pertama pastinya saya mencoba untuk mengcounter ya perasaan saya diri saya sendiri gitu ya, untuk oke, tenang gitu kan. Semua pasti Allah kasih jalan gitu. Jadi saya coba untuk seperti kemarin Bu, saya tuh waktu pelaksanaan ruang kolaborasi itu ada part beberapa yang memang saya tuh kehilangan sinyal gitu di jalan. Nah, itu bagian yang nggak kerekod saat itu. Tapi alhamdulillah dengan bantuan partner saat itu ya, itu saya take ulang itu video kembali kan, karena memang ada part yang hilang gitu. Nah, mungkin di sini saya mencoba untuk mencari hal-hal opsi lain apa sih, memang harus lebih ekstra ya dibandingkan mungkin saat ini kalau saya ada bisa di Indonesia gitu. Karena perbedaan waktu juga, saya harus menyesuaikan waktu dengan partner yang menjadi teman untuk mengerjakan tugas ini gitu. Pasti yang pertama itu membangun komunikasi, Ibu. Pastinya saya juga menempatkan diri sebagai makhluk sosial ya, yang juga sama-sama ingin berinteraksi, yang saling mutualisme ya, tidak merugikan atau ya sama-sama enak seperti itu. Jadi komunikasi yang pertama, dan alhamdulillah teman-teman ini sangat luar biasa, sangat baik sekali gitu. Saya banyak dibantu. Saya jadi merasa lebih tenang, Ibu, untuk mengerjakan satu dan lain hal. Seperti halnya saat ini, saya bersama Bu Damai, saya bersama Bu Nuning, suatu rizki gitu ya, kemurahan dari Allah, segala prosesnya dilancarkan. Gitu sih, lebih mengatur waktu, komunikasi, serta mungkin buat alarm kali ya Bu, karena emang beda. Sesekali saya tuh masih ini jam berapa ya, seperti kemarin tuh sempat terlewat. Akhirnya saya ditelepon itu sama Pak Mujid gitu, Bu, waktunya ruang kolaborasi gitu. Gitu. Oke, luar biasa Ibu Pers ya. Setelah lika-liku kemarin sudah Ibu lakukan gitu ya Bu Pers ya, karena perbedaan waktu Iya. Bu ya. Beda 5 jam atau berapa tuh ya Bu? Iya. Dari sini, sekitar berbeda waktunya gitu ya. Dan ternyata tadi kita bersama-sama mendengar juga Bu Pers sudah menemukan solusi ya Bu Pers ya, untuk yang kemarin gitu kan. Kemarin itu dengan cara Ibu membangun komunikasi dan berelasi, ibaratnya kita minta tolong sama teman kita gitu ya Bu ya. Terus kemudian juga Ibu juga bisa menggunakan alarm, kayak kemarin kan kita kebetulan elaborasi ya Bu ya, waktunya gitu kita bersamaan dan juga ruang kolaborasi. Nah, ini kan posisinya Bu First lagi masih di luar nih, sementara tadi misalnya besok itu udah mau melakukan kayak aksi nyata gitu, dan kalau misalnya kondisinya Bu First masih di jalan, kira-kira apa sih yang mau dilakukan Bu First? Apakah melakukan hal yang sama lagi atau punya yang lain lagi gitu Bu First, langkah lain lagi? Iya, kalau untuk aksi nyata kemarin saya lihat di LMS masih pelaksanaannya masih September. Nah, jadi yang paling memungkinkan dekat dengan hari-hari ini ya, itu yang pertama post test itu besok, sama koneksi antar materi mungkin. Nah, nanti yang akan saya lakukan yang pertama, saya pastinya saya akan mengontrol diri saya sendiri gitu ya, sebelum saya melibatkan faktor eksternal yang ada di luar. Begitu saya akan membuat schedule gitu, seperti alarm mungkin ya, reminder jam segini itu, mungkin nanti saya akan melihat kembali schedule, oh jam segini tuh posisinya di sini gitu, sedang ini, sedang itu. Sementara saya harus melaksanakan post test yang memang diberikan alokasi waktu yang terbatas gitu, sehingga itu ya sama-sama jalan tapi membuat skala prioritas
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan meminta bantuan gitu ya kepada teman-teman yang sangat luar biasa, teman-teman CGP Angkatan 10 ini di kelas G untuk membantu mengingatkan saya, Bu ini belum ini. Nah itu. Jadi mungkin kedepannya mohon bantuannya ya Bu Damai, Bu Nuning gitu. Saya percaya semuanya teman-teman tuh sangat helpful. Seperti itu sih Bu. Sama mungkin menenangkan pikiran, nggak boleh overthinking terlalu lebih gitu. Sama-sama semuanya jalan. Itu gitu Bu. Baik, Bu Fers, luar biasa nih Bu Fers ya. Sudah menemukan solusinya untuk mengerjakan tugas berikutnya nih Bu Fers ya. Berarti kan sebentar lagi kita akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual besok due date-nya ya Bu ya. Terus kemudian Iya benar. post ya kan ya Bu ya. Belum lagi koneksi antar materi, antar jurnal 2 mingguan juga, jangan lupa tuh ya Bu ya. Banyak ya. Betul, banyak. Berarti langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya tadi kita bersama-sama sudah mendengar gitu kan. Berarti kan langkah-langkahnya sudah jelas ya Bu ya. Ibu sudah menemukan solusi, apalagi perbedaan waktu yang sangat luar biasa. Kadang kita juga di sini juga kayak aduh kalau misalnya waktunya sama aja masih agak ngaret-ngaret nih ya Bu ya. Iya Apalagi benar. waktunya jauh banget gitu ya Bu ya. Jadi luar biasa Bu Fers, semoga ini akan dilakukan secara terus-menerus Bu Fers ya. Kalau misalnya Iya pas siap lagi di siap Bu luar Damai. ya. Kira-kira komitmen apa sih Bu Fers yang Bu Fers dapatkan dari pembicaraan kita ini gitu Bu Fers? Dari Iya permasalahan pas. kan. Ya, pastinya saya akan memulai itu dari diri saya sendiri untuk membuat alarm ya dengan dengan versi jam yang ada di Indonesia gitu. Oh, sekarang waktunya post test, buka LMS gitu kan. Karena waktunya terbatas kan tuh proses pengerjaannya 1 jam. Kalau lebih dari itu kan nanti nggak lulus untuk modul yang ini gitu. Atau mungkin saya nanti juga minta bantuan teman untuk mengingatkan saya, ayo ini di sini udah dibuka nih postasnya gitu. Atau juga bisa saya meminta bantuan dari Pak Mujib mungkin, tapi itu opsi terakhir ya. Jadi saya membuat alarm Bu, itu yang pasti akan saya laksanakan segera. Siap Ibu. Luar biasa. Jadi nggak kerasa nih Bu, kita udah ada di akhir obrolan kita nih Bu ya. Jadi dari tadi kan kita ngobrolnya sharing ya Bu ya, tentang kegelisahan Ibu gitu kan. Kira-kira nih apa sih yang Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita pada saat ini Bu? Ya, yang pastinya saya merasa lebih tenang gitu ya, lebih ceria kembali, lebih semangat kembali karena saya melihat teman-teman saya di sini yang sangat mendukung sekali ya, ingin bersama-sama untuk beri motivasi satu sama lain dan termasuk saya merasakan hal itu. Jadi yuk kita bisa bersama-sama seperti itu. Saya menemukan solusi sendiri juga yang muncul dari harus saya lakukan dalam diri saya sendiri, kesadaran saya penuh untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir karena ya semua komitmen itu di awal telah saya lakukan dan pastinya saya senang intinya di sesi ini bersama Bu Damai gitu ya yang coba untuk menguatkan saya gitu, saya mendapat insight seperti itu Bu. Baik, Bu Fers, semoga apa yang kita bicarakan ini juga dapat menumbuhkan motivasi Ibu ya buat belajar terus ya Bu ya. Iya, Buat Ibu di mana belajar gitu ya, belajar di mana saja lah ibaratnya ya Bu ya. Jadi saya tunggu nih cerita Ibu nanti selanjutnya. Jadi gimana sih rasanya gitu kan membagi-bagi waktu Ibu, membagi semuanya gitu ya dalam rencana di langkah-langkah ini ya Bu ya. Semoga dapat memotivasi Ibu Firsti ke depannya Ibu. Iya. Terima kasih Bu Damai. Insya Allah Terima kasih semuanya juga Bu First. dimudahkan Bu.
Amin ya Allah. Bu First hati-hati ya di jalan ya. Ya, terima Semoga sehat kasih. selalu ya Bu ya. Amin, amin. Terima Terima kasih kasih Bu Ibu. Damai juga. Siap Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik, halo Bu Damai. Assalamualaikum. Halo Bu Nuning, Waalaikumsalam. Oke, saya melihat coachingnya sangat luar biasa ya antara coachnya dengan coachingnya. Ini sangat dapat sekali chemistry-nya. Oke, Terima baik kasih Bu Ibu. Damai. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ingin mendengar cerita dari Bu Damai tadi seperti apa untuk proses coachingnya. Tolong dijelaskan Bu Damai. Oke, baik Bu Nuning. Tadi proses coachingnya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Dimana bahwa Ibu Firsti sedang mengalami kegalauan, kegelisahan gitu. Dimana sekarang beliau sedang ada kegiatan dari sekolah dan harus bisa balance antara kegiatan yang dilakukan dan juga kegiatan CGP ini gitu Ibu. Jadi di sini saya mencoba untuk menggali kegelisahan Bu Firsti. Kira-kira apa sih yang membuat atau menjadi hambatan dari Bu Firsti ini? Dan alhamdulillah juga Bu Firsti sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Ibu. Baik, keren sekali ya Bu. Berarti untuk proses coachingnya sudah sangat berhasil ya Bu Damai ya. Alhamdulillah. Baik, saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Damai. Untuk yang pertama di sini untuk catatan saya, untuk alur Tirta sudah sangat terlihat sekali Bu Damai tadi telah menunjukkan dari tujuan utama, kemudian identifikasi masalah sudah sangat jelas, kemudian menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab dari si coach. Nah, ini untuk alur titanya sudah sangat bagus dan sangat terlihat sekali. Untuk selanjutnya dalam prinsip-prinsip coaching juga sudah Ibu laksanakan, yaitu Ibu menempatkan diri setara atau sejajar dengan coach. Ini adalah prinsip kemitraan, sudah ada juga. Kemudian juga proses kreatif di mana Bu Damai sudah bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coach. Kemudian juga untuk memaksimalkan potensi. Nah, di sini potensi dari si coach sudah sangat terbuka, sudah sangat jelas dijabarkan mulai dari aksi rencana aksinya juga, kemudian mengetahui hambatan-hambatan dan juga sampai kepada komitmennya juga sudah ada. Selanjutnya untuk rubrik yang selanjutnya yaitu kesadaran penuh. Tadi juga Bu Damai telah menerapkan mindfulness di sini, fokus kepada coach, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot sehingga coach sangat merasa nyaman untuk menyampaikan ide-idenya, sudah sangat bisa mengungkapkan kompetensi-kompetensi yang ada seperti itu. Kemudian juga mendengarkan yang aktif, ini juga sudah Bu Damai laksanakan dengan sangat baik. Sekarang dari pengamatan saya ini juga sudah sesuai dari apa yang Bu Damai tadi sampaikan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Bu Damai. Dalam menjalankan tugas sebagai coach, kompetensi yang ingin lebih Bu Damai kembangkan nantinya ke depannya apa Bu Damai? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya sama seperti yang tadi sebelum kita melakukan observasi, bahwa saya di sini akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present Ibu, seperti itu. Karena di sini
ketika saya memilih ini bahwa kalau misalnya si coach ini akan bisa lebih apa ya proses coaching ini dapat membuat si coach ini bisa mengatasi permasalahan sendiri dan kita selalu ada untuk si coach ini seperti itu Ibu. Baik, keren sekali Bu Damai. Selamat ya Bu Damai untuk kegiatan coaching hari ini sudah selesai. Semoga kedepannya kompetensi-kompetensi yang ada ini bisa terus berkembang sesuai harapan kita semuanya demi kebaikan kita bersama dan tentunya untuk menjadi coach juga kompetensi-kompetensi terutama yang Ibu sampaikan yaitu kehadiran penuh itu memang sangat dibutuhkan untuk membersamai coach. Baik, sampai di sini Bu Damai untuk saya sebagai pengamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuning. Sama-sama Ibu. In a little cafe